Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Resmiati, mahasiswi dari YIN Pontianak, Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Nah, orang-orang bangsa lain di sini maksudnya adalah peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, kewajiban asasi. Nah, kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Nah, di Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak lain sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Selanjutnya, perkembangan HAM di Indonesia. Nah, pada tahun 1945 sampai 1969, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun belum optimal seperti keluasaan pendirian partai-partai politik. Nah, pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak-hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Selanjutnya pada tahun 1966 sampai 1970 munculnya gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Nah, setelah membentuk Komnas HAM pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, hak asasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Terakhir, hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Nah,
Dalam peraturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan, yang ketiga, menghormati HAM orang lain, yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang, yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar, yang kedelapan, taat kepada negara. Berbicara mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pandangan para pemikir. Ini ada pandangan tiga para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum marxis, yaitu dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum saintisis, yaitu menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling memengaruhi. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.